Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, mari kita akan menjelaskan media mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dampak negatif ghibah yang menunjukkan tabayun. Ghibah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, ghibah artinya menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain atau dimaksud dengan aib. Menurut istilah, ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain dan orang tersebut tidak di dan ghibah hukumnya haram dalam ajaran Islam dan juga termasuk perbuatan yang keji. Itu ghibah. Dalil Al-Quran tentang larangan ghibah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran min adh-dhann inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka saudaranya yang sudah mati? Itu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Penyebab ghibah pertama, pelampiasan emosi atau marah. Nah, itu penyebab yang pertama. Yang kedua, merasa iri atau dengki karena melihat keberuntungan orang lain. Jadi jangan sampai seperti itu. Perasaan dendam, sakit hati sehingga ingin membalasnya. Itu penyebab ghibah yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, suka membanggakan diri sendiri atau dimaksud dengan ujub. Nah, yang kelima, banyaknya waktu luang yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membicarakan orang lain. Dampak negatif ghibah. Ada dampak negatif ghibah. Yang pertama, merusak nama baik diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menimbulkan kesalahan dan permusuhan. Yang ketiga, menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebijakan. Yang keempat, memicu perselisihan dan pertikaian antar sesama. Yang kelima, menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif. Yang keenam, memutus tali silaturahmi. Yang terakhir, merusak tatanan masyarakat. Itulah dampak negatif ghibah. Berikutnya cara menghindari ghibah. Cara menghindari ghibah yaitu yang pertama, memahami dan menyadari dampak negatif ghibah. Yang kedua, mengintrospeksi diri dengan melihat keburukan diri sendiri sehingga malu untuk membicarakan orang lain. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif. Berikutnya, bersikap mawas diri dan saling menasihati atau sama lain. Yang terakhir, lalu berpikir positif terhadap orang lain. Itu cara menghindari ghibah.
Berikutnya perbedaan ghibah, kritik dan review produk. Ghibah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Itu ghibah. Kritik membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Tujuan dari perbuatan ini bersifat membangun bukan menyebarkan aib. Review produk menjelaskan tentang kualitas suatu produk sesuai dengan fakta yang dialami apa adanya setelah memakai. Tabayun, yaitu tabayun dan kebenaran tentang suatu tabayun dapat dipahami sebagai itu tabayun. Berikutnya, cara menumbuhkan tabayun. Cara menumbuhkan tabayun yang pertama, tidak langsung percaya terhadap suatu informasi atau berita. Yang kedua, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas. Yang ketiga, mencari kebenaran suatu informasi dengan mengecek pada sumber aslinya. Terakhir, hati-hati dengan informasi berita hoax beredar di masyarakat. Selamat belajar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.